Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi judul peningkatan efektivitas waktu belajar akademik melalui lesson study pada guru PJOK di SD Kecamatan Pelaju ini gini. Pertama, sebenarnya fokusnya di sini di PJOK. Nah, PJOK ini sama pentingnya dengan mata pelajaran yang lain. PJOK ini sama pentingnya dengan mata pelajaran lain, bahkan dia masuk dalam integral integral dalam kurikulum. Artinya sama pentingnya. Tapi PJOK ini memiliki manfaat yang lebih daripada mata pelajaran yang lain. Kelebihannya PJOK ini adalah PJOK ini selain dapat meningkatkan intelektual siswa, karena PJOK ini melibatkan kegiatan fisik siswa, maka ini dapat membentuk otot. Selain siswa itu dapat menciptakan kecerdasan intelektualnya, tapi juga dapat meningkatkan aspek-aspek lain seperti sosial, budaya, apalagi tadi etika emosionalnya. PJOK ini memiliki manfaat yang lebih, di mana manfaat ini tidak didapatkan jika belajar mata pelajaran yang lain. Tapi masalahnya guru-guru di Indonesia, guru-guru PJOK di Indonesia ini banyak yang melupakan hal dasar dalam mata pelajaran ini, di mana guru-guru ini banyak yang melupakan teori dasarnya, ilmu dasarnya. Guru-guru PJOK langsung pada praktek, sehingga siswa itu tidak mengerti dasar ilmu. Kenapa dia harus melakukan praktek ini? Kenapa dia harus jongkok? Kenapa dia salto? Kenapa dia harus ini? Nah, ini menurut Avandi dalam bukunya, lalu Mahendra dan Indah. Nah, oleh karena itu, kenapa kita butuh waktu belajar yang efektif di mata pelajaran ini? Karena menurut Walker, jumlah waktu yang tepat pada mata pelajaran PJOK itu memungkinkan adanya keseimbangan antara kegiatan akademis dan non-akademis siswa. Sehingga siswa itu tidak hanya cerdas secara intelektual, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tapi juga berkembang di aspek lainnya. Ditemukan juga oleh Bayu dan Hasmara bahwa waktu belajar yang efektif pada mata pelajaran ini ada hubungannya dengan tingkat prestasi siswa. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia dalam peraturan Mendikbudristek tahun 2002 nomor 262 tahun 2022, waktu belajar yang efektif untuk mata pelajaran PJOK tingkat SD ini adalah 30 menit. Satu jam mata pelajaran itu 30 menit. Artinya kalau dalam satu minggu itu ada 140 menit. Harus dipenuhi. Tapi ya sama seperti tadi masalahnya, sudah diatur oleh peraturan menteri, tapi balik lagi di Indonesia masih ada guru-guru, masih terdapat guru-guru PJOK yang menggunakan waktu belajar ini tidak efektif. Seperti contohnya ditemukan oleh Kusuma dan Winarno 2018 bahwa guru PJOK tidak efektif karena kebanyakan pendahuluan. Kebanyakan pendahuluan jadi intinya tidak didapat oleh siswa. Kemudian Putra juga mengatakan sama, guru PJOK menggunakan waktunya tidak efektif. Ini terjadi juga pada lokasi penelitian saya, Bapak Ibu, di SDN Kecamatan Pelaju. SDN di sini, kalau saya perhatikan, itu guru PJOK di Kecamatan Pelaju biasanya tidak melakukan kegiatan penutup. Nah, di mana kegiatan penutup kan ini penting untuk refleksi bagi siswa, biar dia ingat lagi. Selain itu waktu terbuang karena untuk alat, keluarin alat, masukin alat, ya 10-15 menit itu habis. Percuma untuk gitu doang. Faktor lainnya ya guru yang terlambat mulai dan terlambat mengakhiri. Maka sebenarnya dibutuhkan satu metode evaluasi supaya, atau pelatihan kepada guru atau pembelajaran lagi kepada guru supaya dapat menggunakan waktunya secara efektif. Salah satu ininya yaitu lesson study. Lesson study ini adalah kegiatan yang melatih guru supaya menggunakan waktu belajar secara efektif. Kenapa saya memilih lesson study ini? Karena yang saya perhatikan lesson study ini di Indonesia ini masih jarang dilakukan penelitian untuk meneliti peningkatan waktu belajar. Selain itu juga peningkatan waktu belajar menggunakan lesson study di Indonesia masih jarang dilakukan. Lesson study ini lebih banyak dilakukan di Indonesia itu untuk peningkatan hasil belajar, bukan peningkatan efektivitas waktu belajar. Kan jadi. Tuh.